Sistem pengendalian internal adalah suatu kebijakan yang menafsirkan terkait dengan program-program yang akan diterapkan oleh suatu entitas. Kebijakan tersebut menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Tujuannya agar berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat menggapai tujuan bersama. Menurut Mulyadi, yang dimaksud pengendalian internal adalah sistem pengendalian dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting terkait dengan permasalahan-permasalahan terdapat pada organisasi nirlaba tersebut. Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang meliputi beberapa elemen dan bukan hanya mencakup pada pengendalian di bidang akuntansi dan keuangan, namun juga meliputi pengendalian anggaran, biaya standar dan program pelatihan pegawai serta staf pemeriksa intern. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, maka diharapkan organisasi nirlaba dapat mempertahankan eksistensinya serta melaksanakan setiap aktivitas dengan efektif dan efisien, sehingga dapat secara konsisten mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tujuan pengendalian internal pada organisasi nirlaba. Menurut Warren, Reeve, dan Fish, tujuan sistem pengendalian internal ialah memberikan jaminan yang layak bahwa aset suatu instansi telah memperoleh keamanan yang memadai dan dimanfaatkan dalam hal kepentingan instansi tersebut, tidak untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan adanya penerapan pengendalian internal, seluruh aset akan terjaga dengan baik dan benar dari berbagai usaha penyalahgunaan yang merugikan banyak pihak, khususnya instansi. Informasi akuntansi akan tersedia secara akurat, cepat, dan dapat diandalkan. Informasi tersebut terkait dengan penjelasan atas posisi keuangan suatu instansi. Kegiatan operasional suatu instansi dapat berjalan dengan efisien selaras dengan sasaran atas tujuan instansi tersebut. Seluruh individu yang terlibat pada perusahaan publik, non-publik, maupun organisasi nirlaba patuh terhadap kaidah hukum dan kebijakan yang berlaku. Komponen internal pada organisasi nirlaba. Sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission atau COSO yang dikutip oleh Jusup meliputi 5 komponen, yaitu 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, prosedur pengendalian atau control activities. Prosedur pengendalian yang baik terdiri dari A. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. B. Pembagian tugas. C. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. D. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. E. Pengecekan independen terhadap kinerja. Yang ketiga, penilaian resiko atau risk assessment. Yang keempat, informasi komunikasi atau information and communication. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Contoh implementasi pengendalian internal pada organisasi nirlaba yaitu organisasi AIESEC Indonesia. AIESEC adalah organisasi internasional non-for-profit yang berorientasi kepada pelatihan kepemimpinan dan exchange atau memberikan kesempatan untuk magang di negara lain di luar Indonesia, pada organisasi profit maupun organisasi non-profit. Organisasi ini dijalankan oleh para pemuda dan diperuntukkan bagi para pemuda, namun juga berpengaruh terhadap seluruh stakeholder yang dimilikinya. Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh organisasi AIESEC Indonesia meliputi A. Penilaian kinerja dilakukan melalui pengisian personal appraisal atau PA dan CAT 360 dalam sistem myaisec.net.
yang memuat tentang penilaian terhadap indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam job description dan dinilai dalam kuartal atau 3 bulan sekali. Tetapi dalam hal pemahaman akan esensi pentingnya PA atau CAT 360 ini, di kalangan anggota masih bisa dikatakan kurang. B. Pembinaan sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa cara, yaitu konferensi dan seminar, monitoring, virtual space, lingkungan pembelajaran, pengalaman kinerja tim, dan individual discovery. Dalam hal ini, berjalan dengan cukup baik karena AIESEC Indonesia mengadakan rapat nasional melalui konferensi nasional secara rutin dalam waktu 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada anggota tim secara rutin. Pemrosesan data, menurut observasi, AIESEC Indonesia telah melakukan pemrosesan data dengan 2 cara sekaligus, baik catatan manual dengan perangkat komputer hingga menggunakan software khusus keuangan yaitu QuickBooks, dan telah diaplikasikan dan digunakan oleh seluruh entitas lokal AIESEC Indonesia, dan melakukan pemrosesan data ditunjang dengan bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, karena laporan keuangan entitas harus dilaporkan setiap bulannya dan ditunjang pengaplikasian Financial Internal Policy, Kompendium AIESEC Indonesia yang sesuai dengan akuntansi Indonesia. Namun, masalah yang terjadi di lapangan adalah terkait dengan sumber daya yang mengelola. Beberapa entitas lokal belum terlalu paham dengan pengendalian keuangan yang mencangkup ilmu dasar akuntansi maupun keuangan, hingga aplikasi yang digunakan untuk mengelola data-data keuangan menggunakan program QuickBooks, sehingga mempengaruhi reliabilitas laporan keuangan organisasi. D. Pengendalian fisik aset dilakukan dengan pengaplikasian biaya depresiasi aset yang ada dalam organisasi dan membuat daftar list aset.